إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesehatan, kesempatan bisa sholat subuh berjamaah dan masih bertahan di masjid. Nabi Muhammad SAW, hadis ini riwayat Imam Bukhari, pernah bersabda, siapa saja yang sholat berjamaah di masjid tidak langsung pulang, mungkin di masjid dia berzikir, kalau tidak ada kajian mungkin baca Al-Quran, mungkin beristighfar, berselawat dan ibadah lainnya. Kalau ada kajian dia mendengarkan kajian, maka malaikat mendoakan 3 hal kata Nabi. Pertama, malaikat memohonkan ampunan. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang habis sholat berjamaah di masjid yang tidak pulang beraktivitas beramal soleh di masjid, maka didoakan oleh malaikat untuk diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, doa malaikat untuk mendapatkan hidayah. Jadi orang yang jamaah muslim, muslimah yang habis sholat berjamaah tak langsung pulang, maka didoakan oleh malaikat untuk dapat hidayah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, hidayah itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Normalnya manusia makan dan minum itu 3 kali sehari semalam, tapi hidayah kata beliau dibutuhkan di setiap tarikan nafas kita. Yang terakhir, doa malaikat adalah memohonkan pertolongan. Jadi orang yang bisa habis sholat berjamaah tak langsung pulang, didoakan untuk mendapat pertolongan dari Allah. Doa ini selesai kalau sudah pulang kita dari masjid. Mudah-mudahan kita yang masih bertahan di masjid mendapatkan 3 doa ini dari malaikat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini kita sudah sebentar lagi memasuki bagian akhir dari bulan Ramadan. Di Indonesia berbicara Lailatul Qadar itu banyak perbedaan pendapat. Ada pendapat mengatakan Lailatul Qadar itu 17 Ramadan. Ada pendapatnya, silakan baca kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Maliki. Ini pendapat Hasan Al-Basri. Apa dasarnya? Perang Badar. Karena turun kala itu wahyu. Ada yang berpendapat 17 Ramadan. Jadi kalau di Indonesia nuzulul Quran 17 Ramadan, nggak usah kita berdebatkan. Ini kadang anak-anak muda nih terutama, saking semangatnya baca tulisan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri yang meneliti bahwa ya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, tepatnya malam-malam ganjil. Betul, ayat hadisnya banyak. Tapi yang berpendapat 17 Ramadan ya ada. Ya, menghormati perbedaan pendapat itu lebih baik. Kalau pendapat Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, kata beliau, kalau kepada non-muslim saja kita bertoleransi dalam perbedaan pendapat, masa sesama muslim tak bertoleransi? Pendapat yang masyhur, yang umum di kalangan ulama, itu nanti di malam ganjil 10 malam terakhir. Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda di sini Sahih Bukhari Muslim, taharrau lailatul qadri bil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir yang ganjil-ganjilnya, 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ada juga para ulama terdahulu, para masa tabi'in, mereka mengatakan dapat Lailatul Qadar malam 24 ada. Ya. Tugas kita bagaimana? Nah, cari saja. Nabi pernah bahkan itikaf tuh 20 hari, Pak. Nabi pernah beritikaf bukan hanya 10 hari terakhir, tapi 20 hari. Itu Nabi. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu rahasia Allah, karena pada malam itu turun Al-Quran, dirubah takdir, itu nanti dalam surah Al-Qadar. Ya. Jadi karena ada perbedaan, kita tidak usah rame. Itu ya. Allah lebih tahu.
Kita cuma tahu waktu, tapi pastinya hanya Allah yang tahu. Kemudian persiapan apa yang paling baik kita lakukan untuk menyambut, untuk menggapai, untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Apa persiapan yang terbaik yang kita lakukan? Tidak ada persiapan yang lebih baik kecuali mencontoh Nabi mempersiapkan diri menyambut Lailatul Qadar. Tidak ada persiapan terbaik untuk menyambut, untuk mendapatkan Lailatul Qadar melainkan kita mencontoh Nabi mempersiapkan diri. Karena Nabi juga mempersiapkan diri, Pak. Dan Nabi mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin Bapak Ibu ya jamaah sudah banyak melakukan persiapan. Cuma kan persiapannya perspektif masing-masing, sudut pandang masing-masing. Maka kalau kita pengen persiapan, cara terbaik contoh Nabi. Nabi pada masa beliau hidup, apa yang beliau lakukan agar mendapatkan Lailatul Qadar? Untuk ketemu Lailatul Qadar, apa yang Nabi lakukan? Mungkin kalau kita bahas secara keseluruhan, adanya di kajian, Pak, bukan di tausiah subuh. Karena tausiah subuh ini saya dibatasi sampai jam 5:10, betul ya? 5:10 habis waktu saya. Jadi kalau kita bahas keseluruhan banyak, tapi kita tidak mungkin bahas semuanya. Maka kami ambilkan hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dari sahabat Nabi Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Abbas. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Ya. Pada bulan Ramadan, atahu Jibril fi kulli lailah min syahri Ramadan. Di setiap malam bulan Ramadan itu Nabi didatangi Jibril. Coba lihat kalimatnya, fayudarisuhul Quran. Di setiap malam itu Nabi sama malaikat Jibril tadarus Al-Quran. Ya, oke ya, tadarus Al-Quran. Orang Indonesia kalau ada kata-kata tadarus pasti membaca, betul? Pasti membaca. Orang Indonesia, karena orang kita ini miskin literasi, Pak, kurang banyak baca buku, Pak. Jadi kalau disebut kata tadarus, pasti fikirannya adalah membaca Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril tiap malam di bulan Ramadan, tiap malam itu beliau sama malaikat Jibril itu tadarus Al-Quran setiap malam. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami ditulis oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, kata beliau setiap malam itu 30 juz, Pak. Jadi hadis ini bilang fayudarisuhul Quran, Nabi itu setiap malam dengan malaikat Jibril tadarus Al-Quran. Berapa juz? 30 juz. Di dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhil Islami 30 juz. Jadi setiap malam 30 juz, 30 juz, 30 juz. Ada ulama yang mengikuti ini, namanya Imam Asy-Syafi'i. Beliau setiap malam mengkhatamkan Al-Quran itu 30 juz, 30 juz, 30 juz setiap malam. Para ulama kemudian mencoba menjelaskan apa makna fayudarisuhul Quran. Bapak Ibu, saya kenalkan. Kalau kita mau mengartikan membaca Al-Quran, karena di terjemahannya itu membaca. Kalau kita mau memahami fayudarisuhul Quran itu membaca, maka kalimat Arabnya tidak perlu fayudarisuhu. Maka kalimat Arabnya cukup ya tilawah atau qiraah. Salah atau qiraah. Qiraah lah yang paling umum. Jadi dalam bahasa Arab itu membaca itu banyak bahasa Arabnya, Pak. Ada salah, ada qiraah. Qiraah membaca saja. Ya, membaca saja qiraah. Ya, bisa jadi fayuqra'uhu misalkan gitu ya, dipakai kalimat dibacakan kan gitu. Tapi kalimatnya fayudarisuhu. Kalau Bapak Ibu tahu fayudarisuhu itu berasal dari kata darosa. Kalau pengen tahu kata darosa itu bentuk benda di Indonesia itu madrasah. Saya tanya, madrasah itu tempat membaca atau tempat belajar? Pasti orang kita akan bilang belajar, betul? Nah, itu perbedaannya memahami atau tidak. Jadi Nabi untuk mempersiapkan diri menyambut Lailatul Qadar, yang beliau lakukan adalah mempelajari isi Al-Quran, bukan membaca doang. Kekurangan orang kita membaca habis-habisan.
Imam Syafi'i itu Ustadz, itu 1 bulan khatam 60 kali. Pagi beliau, siang khatam sekali, malam khatam sekali. Beda level Pak. Imam Syafi'i itu dia baca Al-Quran dan beliau paham isinya. Beliau ulama besar. Ya, umur 6 tahun beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. 9 tahun beliau hafal Al-Quran 30 juz plus 100.000 hadis. 100.000 Pak hafal beliau. Dan murid beliau Imam Ahmad bin Hambal hafal 1 juta hadis. Jadi jangan samakan diri kita sama Imam Syafi'i Pak. Imam Syafi'i itu baca Al-Quran gak usah lihat tafsir, beliau ngerti tafsirnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah pemilik semesta alam, Tuhan yang memiliki segalanya. Bahkan baju yang kita pakai ini punya Allah. Apa yang kita punya ini punya Allah. Itu tafsirnya begitu kan. Yang membuat, yang memelihara, yang memiliki semuanya Allah. Lah kalau ulama Pak baca Al-Quran gitu Pak. Itu kalau ulama. Tapi kan kita levelnya beda. Kita ini kan levelnya orang yang kalau baca ya enggak paham. Orang kita Pak rata-rata baca Al-Quran enggak paham isinya. Mending isi Pak bacaannya. Ya, misalkan tadi seperti misalkan imam baca surah Al-Baqarah. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maaf, mungkin itu agak standarnya Pak, agak standar. Tapi bisa saja loh, bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Qur'annya, membacanya saja salah bisa loh. Idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal. Udah salah-salah loh itu Pak. Mad badal, mad tabi'i 2 ketukan. Ikatan Hafidz Al-Quran Indonesia mereka mengatakan siapa saja yang membaca mad tabi'i, mad badal lebih dari 2 ketukan sengaja, maka dia berdosa. Maka lahirlah hadis Nabi. Dulu Nabi pernah bilang, apa kata Nabi? Hadis ini riwayat Imam Muslim, nomor 23 dalam Arba'in Nawawi, nomor 223 dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi? Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa jadi teman, bisa jadi musuh. Al-Quran bisa ngasih pahala, bisa pula ngasih dosa. Al-Quran itu bisa jadi penyelamat, tapi bisa pula menjadi laknat untuk kita. Itu kata Nabi. Silakan baca kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi, ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bughawi dan Mihyuddin Mistu. Pak, kalau kita baca kitab syarah hadis ini Pak, apa penjelasan ulama? Ketika orang itu membaca Al-Quran salah yang dibaca, maka manfaat Al-Quran itu tidak didapat. Baru membaca loh, belum memahami. Dilanjutkan oleh beliau mensyarah hadis ini, maka barang siapa yang banyak membaca Al-Quran, tidak dipahami isinya, tidak diamalkan isinya, dosanya nambah. Silakan baca kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawi, ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bughawi dan Mihyuddin Mistu. Di dalam kitab ini mensyarah hadis nomor 23 Sahih Muslim Pak. Ya. Jadi Nabi yang Nabi lakukan untuk menyambut Lailatul Qadar, beliau mempelajari Al-Quran, mempelajari agama, mendalami agama, belajar, berilmu. Jadi kalau kita mau mencontoh Nabi, para sahabat dan para ulama, satu-satunya persamaan mereka kata Ibnu Abdil Bar, satu-satunya kesamaan mereka pengetahuan ilmu agama. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana Nabi, para sahabat dan para ulama mempersiapkan untuk menyambut Lailatul Qadar, ilmu pengetahuan. Nah ini kadang-kadang kita yang nggak punya Pak, ya. Kita mau nyambut Lailatul Qadar, sibuk mencari tempat iktikaf dulu, bukan mencari ilmunya dulu. Ah enak nih, di sana maskam enak nih. Di maskam masjidnya besar, jadi nanti WC-nya banyak. Jadi yang dilihat itu dulu Pak, bukan dilihat oh di maskam nanti enak nih, bagus nih programnya, ustadznya bagus, akidahnya lurus, ilmunya bagus, penyampaiannya enak. Ah ini enak. Enggak gitu orang kita Pak. Oh enak tuh di sana masjidnya, makanannya enak-enak, ustadznya bagus-bagus, lucu-lucu. La ilaha illallah. Jadi Pak, di Indonesia itu menurut data penelitian, ustadz itu kondang dan akan laris diundang itu kalau lucu 1, 2 figur, 3 gelar.
4 keturunan, itu Indonesia Pak. Makanya banyak orang-orang berilmu di luar negeri, orang Indonesia tak mau pulang Pak. Kami punya murid sudah S2, S3 di Jepang, orang tuanya di Indonesia, dia pengen pulang ke Indonesia, dia kerja di Jepang sekarang, dia pengen pulang ke Indonesia Pak. Ya, kemudian ketika anaknya mau pulang, apa kata orang tuanya? Nggak usah pulang nak, kamu nanti di sini tak dihargai, ilmu di sini tak terlalu dihargai, jadi kamu nggak usah pulang, kamu bekerja aja di luar banyak-banyak, cari pengalaman banyak-banyak, nanti kalau sudah banyak uang, banyak pengalaman, baru pulang. Beda kan? Beda Pak. Persiapannya aja udah beda. Jadi kalau orang mau dapat Lailatul Qadar yang dicari begitu. Di sana masjidnya enak, kalau sholat bacaannya bagus, ustadz yang diundang ceramahnya bagus-bagus ilmunya. Itu orang yang berilmu Pak. Saya waktu itu suatu hari tahun 2015an lah Pak, ada 2 orang jamaah di depan saya ngobrol. Menurut Bapak ustadz yang enak ustadz A atau ustadz B? Ya. Menurut saya ustadz B. Kenapa? Lucu. Kalau menurut saya Ustadz A, kata yang satu lagi. Satu lagi bilang Ustadz B, lebih lucu B. Kata yang satu, lebih lucu A. Jadi orang kita itu Pak, indikator bagusnya penceramah bukan ilmunya. Mencerahkan tidak, bukan itu. Tapi lucunya, bikin ketawa tidak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf Bapak Ibu yang berbahagia, pada masa Nabi Musa yang terkenal itu sihir, maka diberikan mukjizat tongkat, sihir dan hal-hal luar biasa kepada Nabi Musa, dan itu dilihat oleh Bani Israel. Pada masa Nabi Yusuf itu tampan luar biasa, sampai Nabi Yusuf sekali lewat orang-orang itu mengiris mangga sampai mangganya sampai bijinya mangga itu habis diiris, pakai tangan mereka keiris, saking tampannya. Dalam riwayat Nabi Yusuf itu kalau pergi tutup wajah Pak. Jadi kalau sekarang wanita pakai cadar kan, kalau dulu Nabi Yusuf yang nutup wajahnya, karena wajahnya ganteng Pak. Kalau kita nggak perlu Pak, nggak usah ya. Jadi nggak perlu nanti jalan nutup wajah. Kenapa? Saya ganteng. Nah, ini nggak perlu Pak. Ya, kalau Nabi Isa alaihi salam, beliau punya kelebihan bisa menghidupkan hewan yang sudah mati, menyembuhkan orang yang buta, kena penyakit kulit lainnya, bisa disembuhkan oleh Nabi Isa. Ya, Nabi Ibrahim, alhamdulillah beliau diberikan mukjizat yang luar biasa, tak dimakan oleh api. Ya, api itu tidak panas bagi beliau. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, banyak kelebihan. Tapi Nabi Muhammad SAW mukjizatnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu Pak bukan lambang membaca saja. Al-Quran itu lambang pengetahuan. Makanya guru saya selalu bilang, Islam tanpa ilmu pengetahuan itu to be nothing. Orang yang berislam tapi tidak berilmu itu tidak akan menjadi apa-apa. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah. Tadi kalau kita yang datang dari awal berarti baca Al-Fatihahnya 4 kali. 2 kali dengerin imam, 2 kali sholat sendiri kan. Mungkin qobliyah subuh aja atau tahiyatul masjid gitu ya. Di ayat yang ke-7 Allah berfirman kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang maghdub. Maghdub itu dilaknat. Siapa? Al-Yahud, orang Yahudi. Kenapa Yahudi dilaknat? Banyak ilmu, amal tak ada. Nah ini hati-hati nih kepada anak kuliah, banyak ilmunya, apalagi takmir masjid, menyelenggarakan kajian, mengundang ustadz-ustadz, membuat flyer, ilmunya tahu, ngundang orang ngaji tapi takmir tak ngaji, banyak kan? Jadi ngundang orang ngaji tapi takmirnya kadang tak ngaji. Jangan, Yahudi itu dilaknat itu. Ya, ngundang orang ngaji tapi dia tak ngaji gitu loh. Kecuali takmirnya ustadz juga, ilmunya banyak, tak apa-apa. Atau takmir ada kajian khusus dengan ustadz, tak apa-apa. Ada kajian khusus untuk memahami agama, tak apa-apa. Ya, kemudian siapa lagi kata Allah? Waladdallin, dan orang-orang yang dibiarkan tersesat. Siapa mereka? Nasoro. Kenapa Nasoro dibiarkan tersesat? Banyak amalnya, ilmunya tak ada Pak. Banyak amalnya, actionnya banyak. Amal solehnya banyak, sholat, mengaji, baca Al-Quran, ya. Ilmu tak ada. Ya, jadi kalau ada orang kita kayak gitu, maka Allah biarkan dia tersesat, tak dapat Lailatul Qadar dia. Jadi orang Islam itu Pak, ilmu dan amal sejalan. Itulah makna
Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa? Orang yang ilmu, amal sejalan. Ilmu punya, amal iya. Ilmu ada, amal ada. Itu muslim yang selamat, Pak. Maka persiapan yang bisa kita lakukan untuk menyambut Lailatul Qadar 10 malam terakhir nanti, kita berlomba-lomba mencarinya, mendapatkannya. Berilmulah. Cari tahu, ngaji ini sudah benar belum? Gerakan sholat ini sudah benar belum? Tata cara sholat, bacaan udah benar belum? Jangan sampai, Pak, maaf sekali ya. Yang penting kan ikhlas, Ustaz. Ada kaidah dalam qawaidul fiqhiyah. Apa kaidahnya? Al-ghayatu la tubarrirur wasilah. Niat yang baik tidak menghalalkan segala cara. Kalau kita bilang niat yang baik, maaf Pak, saya baca berita, ya, ibu-ibu di Sarkem itu bilang ikhlas, Pak. Mereka bilangnya ikhlas. Cuma saya yakin, Pak, kita yang orang berpendidikan akan bilang, yo kamu walaupun ikhlas, kalau kamu begitu cara cari uang ya salah. Nanti pencuri ikhlas semua, Pak. Koruptor pun ikhlas kan? Kamu mengapa korupsi? Ikhlas lillahi ta'ala. Aku kalau korupsi bangun pondok dan aku haji, ikhlas. Bahaya, Pak. Ikhlas tidak menghalalkan segala cara. Salah tetaplah salah. Betul niatnya ikhlas, tapi salah tetaplah salah. Selagi ada tempat belajar, maka belajarlah. Saran kami sebelum sebelum 10 hari terakhir ini masih belum ya. Maka ayo Bapak Ibu kita persiapkan diri dengan belajar. Ya, baca Al-Qur'annya perbaiki, gerakan sholat perbaiki, tata cara wudhu perbaiki, berpakaian perbaiki, itu ya. Masuk ke masjid adabnya bagaimana, itu ya. Kalau masuk ruang sidang ada adab, ada ketentuan, maka pasti masuk masjid ada ketentuan juga, begitu ya. Kalau masuk ke mall ada ketentuan hari ini, maka masuk masjid ada ketentuan juga, begitu ya. Kalau kita ketemu presiden ada adabnya, ketemu ustadz, ketemu ulama ada adabnya juga, begitu ya. Bukan sibuk selfie, begitu ya. Tidak ada adabnya ketemu ustadz kondang selfie, itu tak ada, Pak. Malah nanti biasanya malah mengganggu beliau. Gitu ya. Mari Bapak Ibu yang berbahagia, kita siapkan diri kita dengan memperbanyak ilmu, kita gali pengetahuannya, mana yang benar, mana yang salah tinggalkan, yang benar kerjakan dan lakukan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya Allah sampaikan kepada Lailatul Qadar dan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf banyak salah dan kurang. Ini sudah lewat 1 menit saya, biar on time. Begitu Bapak Ibu ya. Dari kami cukupkan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sehat semuanya. Mudah-mudahan banyak berlimpah dan berkah rezekinya. Mudah-mudahan kalau yang sudah berumah tangga sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Mudah-mudahan yang sedang kuliah dilancarkan kuliah dan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan kelak Allah beri kepada kita anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya bahagia di dunia, bertetangga kelak di surganya. Demikian Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak salah dan kurang, dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله